Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali sehingga kita bisa melihat, ya kan, kata Al-Qur'an itu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau lakukan, ya kan, untuk persiapan hari esok. Nah, jadi yayasan kita ini adalah apa yang telah kita lakukan, kita perhatikan, kita simak apa yang kita lakukan. Nah, persiapan untuk hari esok. Jadi yayasan kita ini dengan program-program yang telah kita buat, rencana-rencana yang telah kita rencanakan, tentu kita mempersiapkan lebih baik untuk hari esok lebih baik. Jadi oleh sebab itu terjadilah kita di dalam dialog, dalam diskusi, bahwa kita ini banyak hal-hal yang mungkin kelihatannya berbeda, tetapi yang sebenarnya wawasan wujudnya kita sama sebenarnya. Jadi oleh sebab itu setiap orang tentu punya kompetensi yang berbeda cara pemahamannya. Jadi oleh sebab itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, bagaimana caranya kita melihat yayasan kita ini menjadi punya pandangan yang sama, tidak ada berbeda, ya kan? Satu kata, satu tujuan, dan satu tekad, ya. Satu niat bahwa kita ini adalah membuat yayasan adalah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat kita, mengentaskan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja, usaha gitu. Makanya yayasan ini adalah yayasan sosial. Jadi oleh sebab itu marilah kita awali malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Iya kan. Ya, untuk selanjutnya karena kita ini adalah ada yang akan memberikan ruang gagasan, tentu kita serahkan dulu kepada ketua pembina untuk dari mana kita memulai ini, apakah dari MOU atau mana Dari kita MOU. MOU deh ya. Dari awal dulu Pak, dari awal Pak. Boleh dari awal nih, dari awal. Kan fiturnya ada 3 tuh. Tuh. Oke ya di sini nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru datang Pak Aldi ya. Selamat datang Pak Aldi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa berkumpul. Kita saling sharing ini, saling diskusi masalah kerjasama kita dengan Universa. Nah ini kemarin itu kita sudah ke sana, Ambo, Pak Ridwan, dan Pak Nas ya. Kita ketemu dengan saudara Doni dan kita sudah usulkan mengenai pasal 7 untuk direvisi. Alhamdulillah pasal 7 sudah direvisi ya. Nanti kita akan bahas juga pasal 7. Sebelum ke pasal 7 kita
Ambo akan menjelaskan mengenai fitur daripada produknya Universa. Nah, kita dengan nilai yang harusnya 5 juta dapat diskon jadi 2 juta. Kita dapat fitur donasi. Terus affiliate dan CRM. Nah, ini Ambo perlu jelasan sedikit untuk beberapa fiturnya ya. Nah, ini fitur donasi ini terdiri dari pertama ada website. Nah, di fitur donasi itu nanti ada website, terus ada kegiatan-kegiatan kita, program-program kita itu ada di sana semua. Seperti yang sudah dikasih linknya oleh yang tadi di grup ya. Nah, pas kita buka link itu langsung keluar website kita itu. Kegiatan kita apa saja. Misalnya program kita ada program pendidikan dan keterampilan. Itu nanti keluar tuh kegiatan-kegiatannya. Nah, terus kedua ada program misalnya wakaf. Ketiga program kita membangun balai latihan. Nah, itu nanti programnya keluar RAB-nya berapa, dananya berapa yang kita akan, nah, kita sendiri nanti yang isi kontennya itu. Jadi kita buat nanti kerangkanya sama sama data-datanya nanti kita kirim ke Universa, nanti sama Universa diolah, dibuat sebagus mungkin sama dia. Jadi tetap dasarnya bahan bakunya lah istilahnya kita yang menyiapkan. Kayak sekarang nih nanti yang kegiatan di Solo kan bahan bakunya dari kita video-videonya, foto-fotonya kan. Nah, nanti sama dia disetting, dibuat sebagus mungkin. Nah, itu nanti semuanya masuknya di fitur donasi. Nah, di fitur donasi. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kita baru ngebahas fitur donasi dulu nih. Jadi terdiri dari web dan semua konten-konten masuk di sana. Dan semuanya nanti kita yang usulin, kita yang masukin. Nah, siapa nanti setelah diusulin nanti kebetulan kita kan belum bisa menggaji karyawan ya. Sementara ini Ambo dulu sebagai relawan yang untuk menjelaskan sama pihaknya Universa. Kayak misalnya foto-foto dan video di Solo kan. Kan mereka nggak tahu kegiatan apa tuh. Nah, nanti Ambo jelasin, nanti dia yang buat narasinya kan. Nah, oh ini tanggal sekian kegiatan di sini sini sini. Nah, seperti itulah. Jadi bahan baku dari kita. Nah, kita bahas baru fitur donasi nih web kita. Nah, teman-teman di sini kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan, ayo kita sambil ngobrol kita diskusi. Apa kira-kira? Mungkin Pak Anas, Pak Ridwan, Pak Aldi. Ya, Silakan yang lain dulu. yang lain dulu Pak. Ya, silakan. Kalau karena kita ini dari Ambo dulu ya. Kita kan sebelum masuk ke fitur-fitur itu kan kita Ya. ada sebuah kesepakatan, ya kan? Kesepakatan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita misalnya dengan uang 2 juta, ya kan? Ya. Sebulan gitu ya. Sebulan 2 juta ya. Ya. Nah, 2 juta itu belum yang ini ya, yang apa? Yang 500 itu yang oh, untuk fasilitas. untuk Fasilitas di Universal 500, jadi 2 juta namanya setengah. namanya di situ ruang. Kita Ya, membayar ruangnya, ruang kerjanya. iya ruang kerja. Ruang kerjanya 500 Jadi ya. kita nggak perlu sewa kantor kan, jadi pakai ruang Jadi kerja ruang aja. kerjanya dapat situ, Ya, Pak Yosri bisa duduk di situ didampingi oleh Universa gitu ya. ya, betul. Nah, jadi fitur-fitur ini dengan uang 2 juta itu apa saja yang bisa diapakan terbayar oleh uang 2 juta itu kan yang pertama itu. Yang terbayar apakah sudah semua yang seharga 10 juta atau gimana ceritanya? Oke, mengenai fitur-fitur,
kan berarti program kan. Ya. Program yang ada di fitur donasi itu masuk semua, Pak. Kita apa aja nih yang kita mau masukin nih? Wakaf. Kita masukin di situ. Itu nggak kena biaya lagi. Itu kan program kita yang kita buat tuh. Hmm. Terus pendidikan. Kita masukin lagi. Yang penting kontennya kita siapkan. Kontennya. Itu ada 10 program bisa kita masukin tuh, Pak, di situ. Ya. Iya. Kalau pendidikan kita kan bidang pendidikan dan keterampilan. Ya. Iya, itu tinggal dimasukin fitur program pendidikan dan keterampilan judulnya kan gitu. Ya. Heeh. Nah, jadi keterampilannya jenis apa saja keterampilan itu masih dimasukin sana ya. Kalau mau kita pisah juga bisa tuh Pak. Nanti pendidikan sendiri fiturnya kan, Hmm. programnya keterampilan sendiri lagi tuh boleh. Kalau pendidikan ada pelatihan kan. Kalau Ya. keterampilan kan yang kayak itu jahit, nyulam, Ya. Ya. terus buat apa servis handphone atau apa kan. Ya. Jadi Nah, pendidikan, nah, itu jurusnya adalah yang membutuhkan tutor dan membutuhkan juga yang dididik gitu ya, dekat hmm, tempat di pendidikan. Kalau bidang keterampilan bisa saja kita eh, di tempat orang yang punya lahan atau orang yang punya eh, misalnya bengkel, saya bisa kerjasama dengan orang bengkel gitu, atau dengan orang yang punya tempat lah, tempat aktivitasnya. itu panas izin. Itu kan masalah teknisnya ya. Masalah teknis bisa nanti kita ini kan. Cuman kita mau ngebahas masalah fiturnya. Hmm. Nah, fiturnya untuk apa? Servis laptop, pokoknya masuk nanti di situ tuh di keterampilan itu ada servis laptop, ada servis apa yang kita mau masukin. Ya. Nanti yang seperti Pak Nas ceritain itu, Pak Nas catat, nanti kita buat narasinya tuh. Oh nanti apa pelatihannya di mana. Nah, kita dicatat nanti di dalam itu, di dalam konten itu. Karena kan kita sistemnya udah digital semua, Pak. Jadi kita nggak pakai proposal gitu kan. Jadi orang udah bisa lihat langsung di situ. Nah, Nah, kalau misalnya program sekarang kan lagi trennya itu online, belajar iya, online itu. Nah, itu kan bisa juga kita masukkan ke sana tuh ya. bisa. Nah, online. Nanti kita masukin lagi di program kita itu di web kita. Pokoknya di web itu ibarat rumah lah. Ya, Rumah kita ini masih kosong, kita mau masukin lemari, kita mau masukin kulkas, kita mau masukin sofa, ya ya, sesuka kita tinggal masukin aja. Cuman eh, kita tata nantinya secara rapi gitu. Nah ini juga website kita juga nanti kita tata secara rapi, jadi orang ngelihatnya juga enak gitu. ya. Seperti itu, Pak. Kita kita juga bisa kolaborasi dengan pedagang di Tanah Abang. Bisa bisa nanti. Sebab pedagang Tanah Abang itu dulu, ya kan, dia itu kan dikirim barangnya melalui apa biaya Ya, apa JNE asal segalanya. ya, Nah, bagaimana caranya orang tanah pasar Tanah Abang itu menumpang di web kita, di apa kita di fitur kita. Kan ya. bisa ya. Si kirim barang ke situ, ekspedisinya. Iya bisa tuh nanti dia bisa jadi sebagai sponsor. Bisa Ah, dia masukin barang apa saja yang dia mau ini kan. Nanti berbayar sama kita atau dia ngasih fee setiap ada itu nanti ke depannya bisa Pak kita ini nah, karena itu memang ada pedagang Tanah Abang yang bertanya sama saya tentang masalah ya, bagaimana caranya kita menjualkan ini. Nah, nanti bisa dihubungi orangnya itu. Dia iya, punya iya, iya, barang banyak, iya, ya. Kemudian kita nanti ya kita masukkan nanti produk dia gitu. iya, iya, iya. Itu bisa kan itu ya? Bisa bisa nanti ke depannya next ke depan kita bisa bikin itu lagi tuh Hmm, biar tambah pemasukan juga nanti buat kita. tuh. Nah, jadi itu, jadi semuanya
apa yang ada di yayasan itu, eh, ide-ide kita di yayasan bisa dimasukkan di dalam fitur-fitur itu ya, Iya, dengan uang 2 juta gitu maksudnya. iya, iya, iya. Kemudian satu lagi pertanyaannya, kalau di dalam apa ini kan, kalau melihat kita baca ini bahwa dia jangka waktunya kontrak kita dengan dia kan 1 tahun Pak ya. Iya, Nah, andai kata dalam waktu yang enggak 3 bulan kita tidak dapat apa-apa. iya. Ternyata sudah dimuatkan semuanya fitur-fitur itu, tetapi tidak nyantol gitu misalnya, tidak ada uang sama orang yang minat segala sama sekali. Iya. Maka kita lanjut atau kita dikenakan apa? Dikenakan istilahnya penalti, harus bayar 1 tahun. Karena Oh kita nggak tidak. lagi, gitu loh. Jadi yang selebihnya kita nggak usah bayar lagi. Kan ada dituangkan di pasal 7 yang udah direvisi tuh. Hmm, tuh. Iya, jadi kita bayar yang 3 bulan aja udah. Pas stop di bulan keempat udah kita nggak usah bayar lagi. Saya bayar lagi. Iya. Kalau memang dalam waktu 3 bulan sudah masuk, berarti kan kita tidak masalah kalau untuk iuran ya. Itu udah apa? Udah aman itu. Iya. Nah, itu barangkali teman-teman kan banyak yang belum begitu paham nih Pak tentang masalah ini. Sebab Iya. masalahnya bagi kita ini baru, ya Iya. kan? Iya. Ah, kemudian ada kita juga korek juga. Di antara orang-orang yang sudah terdaftar di Universa itu, ada orang-orang yang mundur. Masalahnya apa? Kita kan nggak tahu. Apakah masalahnya dia sudah sukses atau dia sudah memang tidak sukses? Kan itu masalah. Hmm. Ah, itu pernah enggak Bapak pertanyakan sama dia? Tak Iya. korek ya. Orang itu mundur kenapa masalahnya? Masalahnya di mana gitu. Kalau kita kan eh, sasaran kita itu kan diantaranya kan eh, ikatan-ikatan keluarga. Ya, ikatan keluarga Minang, Gebu Minang, apa segalanya, Iya. kelompok-kelompok yang lain. Nah, kalau misalnya kan selama ini kita mengikuti komunitas orang kita ini sulit untuk diajak diajak kerjasama, paling sulit sekali. Kalau ayo-ayo oke-oke saja, tapi dia melihat-lihat dulu. Nah, ini paling susah kalau orang orang Minang seperti itu. Kalau iya Oke. ya oke, kalau enggak ya udah. Ini susah bagi kita untuk menebak apakah orang itu tertarik apa tidak. Ketika ketemu dengan kita kelihatannya oke, tetapi setelah setelah sore itu udah buyar lagi. Kalau pagi oke, sorenya buyar lagi. Nggak tahu lagi dia. Nah, itu masalahnya. Itu masalah di orang Minang kan. Pagi pakai kata Ustaz Sa'di Jamal, Ya. patang cai ya. Itu masalah. Nah, oke. Kalau gitu Nah, Ambo itu coba ya. jawab Pak ya. Ya, Jadi kalau menurut Ambo, kemarin itu kan kita belum punya senjatanya Pak. Ya enggak? Senjata kita belum ada. Memang orang awal itu orangnya kritis-kritis. Dia kalau mau bergabung atau dia mau ini dia lihat yang lain dulu. Ah, gimana nih, aman nggak? Kalau aman baru. Nah, sekarang kita udah ada senjatanya nih. Web hmm, kita nanti kita buat ya seperti contoh-contoh yang tadi saya hmm, share itu kan. ya, Nah, itu kalau kita udah ada datanya, kita ngomong sama orang awal gampang. Kan donasinya ada donasi wakaf, ada donasi untuk pendidikan, ada donasi untuk keterampilan, ada donasi untuk Hafiz Quran, ada donasi untuk ini kan ada semua, tinggal dia pilih dia mau yang mana, mulai dari 10.000 akan ada tuh, mau 100.000 mau berapa juga nggak ada masalah kan, dia mau dasi tinggal transfer aja ke rekening selesai gitu kan. hmm, Nah kemarin itu Panas bilang begini begini begitu kan belum ada dasar, dia belum lihat apa-apa gitu kan.
terus dia mau transfer juga kemana transfernya kan gitu. Nah, saya lihat beberapa yayasan yang sudah bergabung di Universa, itu nggak ada yang mundur, belum ada yang mundur yang saya dengar ya. Belum ada ya. Bahkan dari beberapa yang dia ikut bergabung di tempat lain, malah pindah karena tempat lain kemahalan. Universa murah dan bagus dan bisa dibimbing gitu. Iya. Nah, jadi saya lihat seperti itu, teman-teman saya yang masuk juga dia malah bertahan dan meningkat gitu. Ada beberapa yayasan kawan kan kayak BUMM gitu kan, dan sudah menghasilkan gitu. Iya. Jadi yang saya lihat ini sangat-sangat bagus sekali ya prospeknya. Seperti itu. Jadi saya sangat yakin, makanya saya udah, karena kita janji di awal bulan, ya kita udah transfer untuk kita gabung. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Yang bergabung ini yang sudah ngasih kontribusi, ini akan kita catat Pak semuanya Pak. Iya. Ada keuntungan berapa, ikan akan menjadi saham gitu kan. Akan menjadi saham nantinya di kita ini. Jadi Ya, sangat merugi yang tidak ikutan gitu kan. Seperti itu. Ya jadi kalau nanti kan pengurus lain, ada pengurus lain tapi dia tidak aktif. Ya kalau ya BRL sudah berkembang maju, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang kita berkontribusi ya dapat nanti hasilnya kan begitu. Nanti bisa kita rumuskan. Nah ya, seperti itu Pak. Kalau saya lihat nggak ada yang mundur, jadi semuanya maju terus semua karena udah melihat hasilnya mereka. Ada yang udah dapat 2 miliar setahun, ya. ada yang 22 miliar setahun, itu luar biasa. Tergantung programnya, dia punya programnya. Program Palestina kan kebanyakan besar-besar tuh orang donasinya gitu, yang untuk Palestina buat rumah sakit. Ada yang ngasih 50 juta, ada yang ngasih 25 juta, besar-besar. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya orang Sumatera Barat setelah terjadinya longsor segalanya itu. Ini sebenarnya itu momen yang paling bagus untuk yayasan kita masuk di wilayah. Iya, Kita betul mau itu. bangun masjid misalnya. Kan Iya, keluhan orang itu seperti apa? Kita cerita, coba dia suruh cerita. Seperti iya. apa? Jadi masukkan fitur dana donasi terhadap sumbangan orang-orang yang kena musibah. Ya, betul. Itu Nah, namanya fiturnya bencana bencana. Sumatera Barat gitu kan. Fiturnya kan itu tuh kita masukin programnya. Itu Ya. nanti orang-orang IKM pada sumbang semua itu. Nah, Tapi justru itu. nyumbangnya nggak dibatasi, mulai 10.000 bisa Ya, sampai tidak terbatas. apalagi di kampung dia kan? Di kampung dia. Iya, iya makanya Pak kalau kemarin kita udah jadi web kita ini, wah itu udah momen bagus itu. Ya, seperti di tanah datar itu kan banyak Ah, orang ah. kaya itu ya. Nah, kita masuk di wilayah itu. Kita masukkan di Ya, sana. Pasli Jalal kan orang sana, orang ya, orang tanah datar itu orang iya dia pasti nyumbang itu. Jombang. Kita mau ikut apa nyumbang ini melalui ini. Coba imbau tuh masyarakat kampung orang tanah datar kan gitu. Ya, Apalagi sekarang tuh nanu tuh Bukit Batabuah tuh kan lebih parah lagi tuh di daerah. iya, Jadi nanti kita ke sana kemudian dengan cerita-cerita orang-orang yang kena musibah itu. iya. Salah satu diantaranya bisa dimasukkan ke dalam bencana gitu. Iya, itu masuk tuh program itu, Pak. Nah, Kalau kita sudah jadi itu kita masukin itu. nah, jadi itu salah satu momennya yang Nah, bagus. itu sebagai pembuka pintu juga tuh, Pak, untuk orang Sumatera Barat. Dia Ya, bisa sebagai donatur tetap nantinya setelah dia nyumbang sekali kan. Dia ya, lihat pas dia nyumbang, kan kita ada CRM-nya tuh, ya, manajemen sistemnya yang mencatat. Jadi orang yang sudah nyumbang 10.000 sekalipun, dia tercatat ada laporannya gitu. Dia senang itu kan. Apa ya. sampai lagi sampai ratusan ribu dan jutaan. Nah itu kelebihan kita udah sistemnya digital. Jadi kita nggak perlu catat pakai buku lagi kan. Udah Ya, tercatat di sana di ini kita di web kita. ya Secara seperti otomatis. sekarang orang memberikan sumbangan ke daerah-daerah itu kan seperti eh, donasi tidak bertuan gitu.
kenapa donasi tidak bertuan? Orang nyumbang tapi tidak kelihatan. Apakah Iya, betul. sampai kemana? Betul itu. Jadi itu nanti mungkin kita bisa langsung teman-teman yang ada di Sumatera Barat, dia Ya. pergi wawancara di sana dimasukkan dalam fitur kita. Iya, masukin ke web kita tuh wawancaranya kan gitu, senang juga dia kan. Terus Ya, kita nyumbang, kita sumbangan sekian, kita diliput lagi kan. ya itu. Jadi Jelas kita, jadinya kerja kita. jadi itu maksudnya. Jadi Iya, itu sebenarnya dengan dialog yang seperti ini kan membukakan jalan bagi kita untuk bisa memasuk apa yang akan kita lakukan. iya, betul. Nah, jadi itu banyak yang kita bisa bantu, apa pembangunan masjid, Iya, pembangunan sekolah, ya. iya. Nah, seperti kan sekarang kan Sumatera Barat itu kan sangat tercemar dengan narkoba segalanya. Kita kan Dan harus merawat LGBT juga sekarang tuh, Pak. ini. Selain narkoba, LGBT tuh. Kita ngeri tuh sekarang. Ya, jadi masalahnya di Sumatera Barat itu kan hanya orang ngomongkan saja. Oke, Tindak Panas lanjut nanti tidak ada. biar nggak melebar kemana-mana dulu. Ya, Kita ngebahas ini, mungkin Pak Aldi ada mau bertanya nih. ya silakan Pak Kita Aldi. coba ini kan dulu ya. Pak Aldi, Ya, apa dengar nggak suara kabar? saya, Pak? Halo? Ya, ya Dengar Pak. suara saya? Dengar? Ya dengar Pak. Dengar, dengar. Oh, ya maaf, ini saya nggak bisa melihat siapa aja yang hadir nih, Pak. Pak Nas, Pak Yusril, siapa lagi? Pak Oh, Ridwan. Pak Pak Ridwan. Ridwan. Oh Ah, iya. betul, 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 betul. Iya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertemu nih di Zoom meeting, Pak Yusril, Pak Ya, Kairunas, Pak Ridwan. Kok Lili nggak masuk ya? Ulaili belum datang. Nah, ini Pak, saya kan sudah coba baca-baca nanti kan perjanjian ini. Jadi tadi Pak Yos mengatakan bahwa eh, pihak pertama itu atau pihak kita yang kedua itu mendapatkan layanan itu ya, layanan platform donasi, kemudian afiliasi sistem dan CRM tiga Pak ya? ya Tiga tiga. ya? Tiga. Nah, dengan pembayaran 2 juta. Nah, jadi yang ada di tangan saya kan itu masih tertulis 4,4 juta, 40. Itu apakah ada hasilnya? Coba yang pertama dulu. Oke. Yang 4 juta itu memang kita tadinya idealnya kita mau yang itu Pak. Nah, Kalau yang 4,4 ditambah lagi satu aplikasi Pak. Jadi kalau kayak di handphone, kalau kita mau buka YouTube, kita kagak perlu ke Google lagi, kita klik YouTube, ya kan? Kalau ini udah langsung aja, kita mau buka YouTube, klik lambang YouTube-nya aja langsung terbuka kan? Nah itu kita ada fasilitas itu kalau kita yang 4 juta itu. ya. Jadi Artinya gini, kita klik YBRR aja langsung tuh. Tak, artinya gini Pak. Artinya kalau 4,4 juta yang kita kesepakati, berarti kan ada banyak fitur tuh. Tambahan ada 5 lagi itu berapa tuh? iya ada Nah, tambahan lagi beberapa ya. mohon maaf nih Pak, mungkin saya salah ya. Berarti 2 juta itu bukanlah promosi Pak ya, tapi itu hanya mengurangi aplikasi yang kita terima. Gitu lah Pak. Nah, jadi gini Pak, yang 4 juta itu sesungguhnya dia 10 juta. Oh gitu. Nah, Oh, jadi 4 juta. Nah, yang 5 juta ini jadi yang 2 juta, Pak. oh gitu. Ya Iya. oke. Nah, berarti Lagi diskon, lagi diskon. Pertanyaan yang bagus, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pasal Pak ya. Saya ingin dengar Pak, pasal perubahan pasal 7 itu bagaimana bunyinya Pak gitu. Coba di sini kan bunyinya begini. Bila terjadi pengakhiran perjanjian sebelum waktunya oleh pihak kedua, maka pihak kedua wajib membayar dan nilai kontrak yang masih tersisa. Nah kan ini kan kata Bu Leli kan ini tidak balan, tidak Iya. imbang. Nah jadi Iya. maksud saya itu kira-kira udah ada nggak bunyi pasal 7 ini yang perbaikan itu Pak? Oke, Panas coba lihat tampil pasal 7, Pak. Ini pasal 7 tuh. Ah, ini pasal 7, Pak. Nah, ini sekarang udah direvisi pengakhiran perjanjian sebelum waktunya, pasal 7. Bila mana terjadi pengakhiran perjanjian dalam waktu kurang dari 4 bulan, maka pihak kedua tidak wajib membayar sisa nilai kontrak yang masih tersisa. Jadi kita nggak perlu bayar lagi, Pak. Kan kalau yang kemarin tuh 1 tahun penuh harus kita bayar kan.
Ya, Jadi nggak ya. perlu lagi. Jadi andaikan kita 3 bulan nih Pak, ya bulan keempat kita udah nggak bayar lagi kalau misalnya kita mengakhiri perjanjian itu. Ya tentu Mudah-mudahan, mengakhiri itu kalau dengan catatan bahwa itu tidak apa namanya, ya kita ambil yang jeleknya lah ya, artinya ya, tidak direspon oleh oleh dinasti kita kan gitu, donatur kita lah kan gitu. ya, Tapi harapan kita kan bukan seperti itu kan. betul, betul. Harapan kita ini tetap berlanjut kan gitu. Ya, Cuma gini Pak, cuma kalau mungkin nggak dari pihak pertama yang akan mengakhiri gitu. dari pihak pertama, Ya enggak kan di pasal itu kan enggak ada nih apabila pihak pertama mengakhiri ya, kan enggak ada itu apa sanksi bagi dia gitu. ya. Nah kan kalau pihak pertama misalnya mengakhiri kan pasti ada masalahnya kalau misalnya kita nggak bayar-bayar, otomatis pasti diakhiri itu Pak. Kan dia jual jasa kan, nggak mungkin dia mengakhiri dengan tidak ada sebabnya. Tapi kalau kita nggak bayar-bayar bisa kita diakhiri itu Pak. Oh gitu ya. Tapi gini Iya, Pak, apa tidak perlu juga diatur itu gitu kan? Atau kita yakin aja lah bahwa mereka tidak akan mengakhiri kan itu. iya, nggak akan mengakhiri lah. Sama kayak Oke. kita inilah Pak, dagang, Hmm. mangaleh. Hah? Oke Pak, itu yang kedua Pak. Yang ketiga, Ya, eh itu masalah yang 2 juta tambah dengan 500 Pak ya kemarin ya. iya, Kan 2.500.000 per bulan itu. iya, Nah, berarti itu kan tanggung jawab kita, Pak. Seandainya belum belum masuk dana ya, gimana? iya. Jadi maksud saya itu kuat nggak kira-kira kita iuran terus setiap bulan nih selama setahun kan gitu kan? Kalau Iya. seandainya apa nggak tercapai yang sesuai dengan target gitu. Iya, ini pertanyaan yang bagus, Pak. Ini yang kita mau bahas justru, Pak. Jadi, kan kita berpikir kita akan membayar terus kan. Hmm. Nah, tapi di sini kita ada triknya, Pak. Dengan kita sudah jadi website itu, Pak, Hmm. kita semua pengurus mengisi database, Pak. Kira-kira calon-calon kita nih siapa-siapa nih yang mau kita kirimin link. Jadi kan nggak proposal nih, Pak. Ini kan udah sistem digital ya. Mungkin linknya Hmm. udah dibuka belum, Pak Aldi? Nanti kita kirim dah. Belum Contoh belum. yayasan lain yang Hmm. bekerja sama dengan Universa, Ya dia udah ya. ada website. Jadi pas dibuka link, webnya keluar tuh Pak, langsung program-program ada semua di situ, kita tinggal lihat. Kita juga Hmm. begitu nantinya Pak, seperti itu. Saya Hmm. yakin dari kita sendiri aja nih Pak ya, saya yakin pasti ada donatur-donatur yang masukin. Dari Ya kita berempat ini atau berlima. ya ya. Saya yakin itu 1 bulan itu 2-3 juta masuk itu, minimal ya. Ya ya Apalagi bulan kedua, ketiga, mungkin lebih besar lagi. ya ya ya. Saya yakin itu, Pak. Hmm. Karena kita udah jelas gitu ininya kan, programnya gitu. Rekeningnya juga masuk ke rekening yayasan. Nah, Nah nanti tiga kemudian Pak bulan ke untuk depan harapan kita, Pak. 3 bulan ke depan kita udah nggak iuran lagi, Pak. Yang hmm. membiayai web kita sendiri, YBRR yang membiayai dirinya sendiri nantinya. Jadi tidak kita lagi pengurus. Ya Pengurus tapi kan insya Allah akan dapat profit juga dari hasil itu, Pak. Ini kapan kita gini Pak, maaf saya potong sebentar Pak Yusril. ya, Kita kan dana yang masuk itu kan bukan hanya untuk membayar itu kan, tapi juga untuk melaksanakan program yang kita kan misalnya kita program katakanlah pelatihan servis komputer, kita butuh nah, dana misalnya 20 juta misalnya kan, berarti kan tidak hanya untuk bayar yang 2 juta itu kan gitu. oke, ini pertanyaan yang bagus. Hmm. Jadi Pak Aldi begini Pak, kita kan sebagai dikatakan juga kita sebagai pengurus, sebagai amil Pak ya. Ini kan nanti infak kan masuk nih semua, donatur, donasi. Ini Hmm. peraturan dari pemerintah. Hmm. Misalnya nih masuk dana 10 juta misalnya Pak ya. Hmm. 10 juta itu per bulan misalnya. Ya. Itu 20% itu haknya amil, haknya pengurus. Hmm. Yang 80% itu untuk program. Jadi kebetulan yang masuk ini untuk program pendidikan kan. Nah, dana Hmm. yang 8 juta itu digelontorkan untuk pendidikan itu, Pak. Oh gitu. Iya, Oh, tidak ada. yang Jadi itu dua di puluh pasal persen mana ini diatur tuh Pak?
Di Kenapa? mana? Di pasal mana adanya itu? Itu di pemerintah, Pak, di Departemen Sosial dia punya ininya, Oh, platformnya. ada aturannya ya? Ada. Oh Kita harus gitu. ikutin itu. Kalau Iya. nggak ikutin itu kita ditangkap kayak ACT kan bermasalah kan kemarin itu dia ngambilnya di luar itu, lebih dari itu gitu. Oh gitu. Ya ya ya. Ya. Ya oke. Heeh. Oh jadi Nah, berarti jadi udah apa kita artinya dana gini? kita itu Artinya legal, gini. Pak. Jadi memang Ya. udah ada aturannya gitu. Kita Oh kan ya. nanti dana yang 20% itu buat operasional kantor, untuk Nah, biaya web kan, ya untuk ya ya. biaya pengurus nanti apa pegawai kita nanti ke depannya begitu, Pak. Nah Kita satu lihat lagi dompet Pak. duafa, Pak ya. Dompet duafa sekarang udah bisa buat rumah sakit sendiri, Pak. Ya ya Udah ya. karyawannya juga udah pada sejahtera juga. Ya Seperti ya. itu. Jadi karena dia bisa mengelolanya dengan baik gitu. Kemudian satu lagi Pak Yusil, apa namanya? Aduh, Gimana, Pak? bentar. Program yang apa namanya? Program yang kita buat ya, Iya, itu kan misalnya ada 5, ya nggak? iya, iya, Nah, kita kan punya rekening satu nih. iya. Nah, bagaimana orang temannya memilah-milahnya ini untuk program ini, untuk ini gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya juga itu apa memang harus kita buat 5 rekening atau gimana? Oh gitu. Jadi gini Pak, kita punya 5 program. Hmm. Memang rencana kita mau bikin 2 rekening atau 3. Anggap aja satu lah. Walaupun satu rekening, itu kan ketika dibuka fiturnya Pak, Hmm. nanti masuknya eh, sesuai dengan program itu. Misalnya Bapak Pak Aldi masukin, saya mau bantu Hafiz Quran lah, Hmm. ya kan? Hmm. Nanti di rekening itu nanti ada nomor uniknya yang paling belakang Hmm. itu kode untuk Hafiz Quran. Oh gitu, Misalnya Andian. terakhir 01 gitu kan. Kalau Ya, ya. untuk pendidikan 02. Nah itu membedakannya di situ nanti tuh Pak. Ya artinya gini, artinya kita tidak perlu membuka 2 atau 3 rekening kan gitu kan? Enggak perlu ya. Oh, ya. Tapi kita tetap Pak kita buka karena orang yang kebanyakan yang donasi yang besar-besar kebanyakan dia banknya BCA, Hmm. BSI, Hmm. BRI. Nah itu kita fasilitasi lah jadi mereka nggak perlu bayar tambahan lagi kan kalau bela antar bank kan bisa kena 6.500 minimal Hmm. 2.500 kan gitu. Oke Pak Yasir itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, terima kasih Pak Aldi. Pertanyaannya luar biasa semua nih. Mungkin Ya, teman-teman yang lain, Panas, Pak Ridwan, Tuan. Pak Ridwan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ya Pak, kita? udah bisa Pak. Ah, Oh, ya Pak Ridwan, silakan. silakan Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyimak dari awal, dan semuanya bagus. Ya. Kata pembukanya yang saya tekankan kepada teman-teman, ya, kita memahami dulu apa itu universal. Jadi kita udah mendekati nih, udah mendekati pemahaman nih, semakin dalam pemahamannya tentang universal itu. Nah, kalau kita sudah memahami, maka kunci keduanya adalah kita harus punya kunci suksesnya. Good. Jadi kalau mau sukses, kuncinya pegang gitu loh. Nah, kan kuncinya ini saya buka ya. Tadi kunci sukses itu memang terletak di, saya lihat tadi, adalah bagaimana informasi-informasi yang masuk dalam website itu berkualitas. Informasi di dalam web itu berkualitas. Dan mendapat respon dari publik. Nah, tentunya di sini kita harus membuat sedemikian rupa. Jadi jangan cuma hanya kita tahu, tapi kita tidak tahu kuncinya. Satu, ya. Yang satu itu adalah websitenya. Yang kedua, ya, yang harus juga jadi pegangan ini kita ini semua bersama-sama, yaitu operatornya, opreknya.
operate di Universanya ini. Karena Universa ini adalah dia mengembangkan informasi yang ada di web. Nah, itu. Jadi kalau webnya memang materinya nggak berbobot, kurang berkualitas, maka di sistemnya donasi yang dibangun oleh juga tidak berbobot gitu. Jadi kita harus kita perbaiki dan kita tingkatkan kualitas informasi itu, ya. Saya sangat paham sekali bahwa kita dengan uang 2 juta itu adalah kita dapat 3 kapling, 3 sawah. Sawah donasi, sawah satu lagi itu Evelian, kemudian apa? CBR ya. Evelian 3 kapling kita dapat. 3 kapling itu kita dapat. Iya. Nah, jadi kapling itu harus kita manfaatkan maksimal. Nah, masalah itu tadi udah bagus ya. Masalah donasi itu, ya ruang lingkupnya luas itu. Jadi informasi-informasi apa aja yang ada di website itu dia bisa kembangkan itu. Itu udah bagus ya. Nah, sekarang yang harus menjadi komitmen kita adalah yang paling penting meningkatkan kualitas informasi yang masuk ke website dan kemudian diolah oleh universitas. Jadi rencananya begini Pak Yusril dan Pak Nas dan teman-teman lain, itu setiap bulan ya, akan kita evaluasi. Nah, kita akan cek informasi yang ada di web, gitu loh. Nah, jadi gimana nih informasinya berkembang atau semacam kualitasnya gimana, kami akan cek itu, ya. Rame tempat saya ini, tempat saya rame, cucu saya datang. Saya lagi di rumah ibu mertua nih, mohon maaf teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi saya datang lihat ibu mertua saya. Jadi saya sudah bilang juga Pak Yusril ya, kita harus memanfaatkan maksimal ini. Saya ulang sama Pak Yusril, manfaatkan maksimal Universa ini. Bujuk dia, tekan dia, kita dapat. Itu yang harus kita punya komitmen bersama itu. Saya juga udah bilang Bu Leli, ikutin iramanya, adakan pendekatan. Jangan kita putus. Kenapa? Kita harus jajakin dulu. Nah, jadi pasal 7 itu Pak Aldi memang setelah kunjungan kami kemarin itulah kami jelaskan gitu Pak Aldi. Ya. Nah, cuman sayangnya gitu, pas bunyi redaksi pasal itu, ya memang mereka nggak menguasai bagaimana membuat pasal-pasal dalam satu perjanjian. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, kita minta dikasih ke dia, saya jelaskan. Kalau 3 bulan saya tidak mendapatkan hasilnya, menurut Anda, saya bilang gitu kan, sama orangnya Universitas, bukan direkturnya. Saya bilang, kalau kami rugi, kami 3 bulan bayar nih, tapi nggak ada hasilnya. Itu tidak sesuai dengan hasilnya lah, ya. Nggak mampu bayar untuk bulanan itu. Nah, kemudian kami mundur. Kami mundur didenda harus bayar setahun. Menurut logika Anda, adil nggak? Nah, itu yang dibicarakan sama bosnya, maka berubahlah pasal itu seperti itu. Sayang pasal itu pasal orang awam dia bikin itu. Kan seharusnya kalau dia itu pasal berikutnya adalah apabila pihak satu memutus hubungan kerja ini, maka dia harus bertanggung jawab mengembalikan uang yang sudah di-store. Akan begitu. Tapi enggak, dia begitu. Tapi sudahlah. Kita nggak usah dimasalahkan dulu. Sekarang kita masuk aja dulu situ. Nah, kemudian semua informasi kita kemas yang baik, maksimal. Kemudian kita bujuk mereka untuk memperbaiki redaksinya, muncul ke permukaan. Itu saran saya. Kenapa? Kita butuh dia membantu kita. Bagaimana dia bantu kita maksimal? Karena kemarin orang yang Universitas ngomong. Nah, itu ada Pak Yusril dan ada Pak Nas mendengar. Dalam videonya juga ada itu. Bahwa dia akan membantu kita. Nah, dia harus membantu. Bukan akan, dia harus membantu. Tapi dalam MOU-nya dia membantu dalam batas, hanya sebatas brainstorming. Nah, MOU-nya cuma menyebut itu aja dia. Brainstorming itu adalah memberikan sumbang saran. Tidak aktif pemasukannya tadi, memasukkan materi itu, dan kemudian memperbaiki redaksinya, tidak seperti itu.
saya lihat di dalam MOU. Nah, tapi sudahlah, tergantung pendekatan kita saya kira. Nah, kalau pendekatan kita bagus, saya kira dia juga akan bantu kita. Oh begini deh, begini redaksinya bagus begini, mau masuk tes sini. Gitu. Nah itu udah bagus ya. Contoh yang diberikan link tadi itu saya udah baca itu, saya udah buka, udah ngerti saya. Itu dia bikin Pak Yusril berdasarkan data dan fakta. Dia bikin itu dasarnya adalah data dan fakta. Kita tidak bisa, belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa membuatnya kecuali yang ada di Solo. Memberi penelitian sulap, nah, ini orang yang bla 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 bla, hadir ini, ayo baru itu. Nah bagaimana dengan apis ini, nah, itu nggak bisa kita masuk, tetapi di rencana kerja bisa kita buat, tapi dengan gambar-gambar rencana kerjanya itu konsepnya itu harus jelas. Nah ini nanti harus disiapkan. Nah itu udah saya siapkan, tinggal itu aja dipoles dengan gambar-gambar, nanti bisa tolong sama Universa. Karena kerja jangka pendek udah saya bikin situ, jangka menengah, jangka panjang. Tinggal dia bikin aja gambarnya. Gambar apa kira-kira gitu. Nah, minta tolong sama dia, bikin sekolah, balai pelatihan. Nah, misalnya dibikin gini balai pelatihan, ada diskusi, berikan balai pelatihan. Nah, kemudian di situ ya dibuatlah konsepnya seperti itu. Nah, jadi bisa dibikin kayak itu. Nah, masalah dana tadi saya bantu saja. Peruntukannya itu. Jadi begini, saya dengar waktu Zoom meeting dengan Pak Agung, direkturnya Universa, untuk buat Pak Aldi, ya. Di situ Pak dana-dana masuk itu sudah ada kotak-kotaknya Pak. Oh dana pendidikan, oh dana pelatihan, dana ini dan itu masuk di situ. Sumbangan itu masuk di situ. Nah jadi nanti dia masuk situ, maka itulah yang kita manfaatkan. Ya untuk itu gitu. Kali gitu masuknya. Pertanyaan tadi bagaimana? Nah, ininya kontrolnya itu nanti kan ada audit dulu. Nah, juga nggak tahu nanti permainan itu udah tinggi Pak, itu udah perjalanan cukup panjang gitu Pak. Nah, jadi kalau dari awal mungkin belum itu. Tapi yang jelas kita harus punya laporan keuangan dan lain-lain segala macam itu kan nanti ada dari situ bisa dilihat ada dana yang masuk itu kan bisa dilihat dari laporan keuangan Pak. Nah, auditor nanti kita bikin, kita lihat perkembangannya gitu. Saya kira itu aja, jangan sampai gagal. Tapi Pak Yusril saya pesan jangan sampai gagal. Usahakan kita harus betul-betul menguasai. Kedua, pegang kuncinya. Kuncinya udah saya kasih. Apa kuncinya adalah website kita harus betul-betul tertata dengan rapi dan informasi yang berkualitas, yang direspon, yang menyentuh masyarakat dan pemerintah. Nah itu kuncinya. Kalau itu nggak bisa kita bikin, nah, maka kita bisa saja 4 bulan itu nggak dapat apa-apanya gitu. Nah, kemudian nanti Universa juga akan bantu kita. Saya kira itu aja Pak Yusril, Pak Nas, Aldi. Nah, kalau memang itu kita harus bayar, cuma hanya 3 bulan saja. Yang selanjutnya 3 bulan nanti, nah tentu kita akan ambil kebijakan yaitu uang masuk haknya yayasan 20% itu yang akan membayarnya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan kebijakan aja. Mudah-mudahan saya yakin kebijakan itu ada di tangan kita bersama. Dan saya mudah untuk diajak berbicara. Saya kira itu Pak. Saya mudah untuk berbicara, tidak kaku, sepanjang yayasan kita bisa jalan. Kedua, sepanjang kita ada musyawarah mufakat bersama. Satu lagi, saling menghargai, saling menghormati. Ya tentunya segala kekurangan kita itu pasti ada. Namun, kalau ada informasi yang baik, ya harus kita kembangkan. Kembali kata kunci Pak Nas, Anda harus punya data-data yang cukup. Semua itu diimpun baik-baik. Karena nanti, setelah nanti kita teken, MOU, semua hadir di situ, saya minta. Baru nanti Pak Yusril, dia akan memasukkan data ke situ. Nah, ya kan? Setelah dia masukkan nanti baru kita periksa nanti masuknya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira ini sesuai target kita nggak. Mohon maaf cucu saya nangis ini kalau berisik. Tapi masih jelas suara saya kan? Jelas. Saya kira itu aja dulu Pak Yusril. Pak Nas, Pak Aldi. Ya.
Oke, ini terima kasih Pak Ridwan udah ngasih banyak keterangan masukan ya untuk kita. Nah, ini saya tambahan Pak Aldi. Jadi nanti kalau dana-dana yang masuk itu kita kan ada sistem CRM, manajemen sistemnya tuh. Jadi dana yang masuk itu udah terinput secara otomatis di web kita itu. Jadi walaupun si A donasi 10.000 nanti kelihatan itu di sana. Nanti kita bisa screenshot, kita kirim ke mereka nanti, Pak, ini dana Bapak sudah masuk nilai sekian. Nah, jadi mereka donatur itu juga senang gitu ya kan. Nah, tujuan Universa juga ingin agar tiap bulannya para donatur itu menyumbang terus jadi rutin. Nah, jadi ada laporan-laporan yang diinikan. Nah, terus laporan keuangan secara keseluruhan tiap bulan nanti pihak Universa nanti yang kasih ke kita. Kita pun bisa lihat. Jadi nanti untuk awal-awal dikelola dulu kan. Sampai betul-betul tim kita bisa sendiri mengelolanya. Gitu, Pak. Untuk sistem keuangan. Ini udah cukup canggih gitu kan. Jadi kita buat laporan pajak pun nanti gampang itu tinggal di ini aja screenshot semua jadi gitu. Nah terus mengenai ini Pak, kita sebagai pengurus sama-sama kita buat ini Pak, database untuk apa, calon-calon donatur kita. Nah, nanti gimana caranya? Nanti dikasih link Pak, ada linknya kan. Pak Aldi udah buka linknya belum Pak? Belum. Nanti dikirim Pak linknya. Jadi nanti contoh-contoh Ya. link ya. Jadi kalau kita kan belum jadi link kita karena kita kan belum bekerja sama. Ini Nanti Pak, kalau kita apa, sudah bekerja link-link sama, yayasan lain Pak ya. ya jadi yayasan lain yang sudah berhasil. Nah, seperti itu. Nah, terus kita teman-teman kalau bisa kita punya database 50 atau 100 orang. Jadi sama-sama nanti kita nge-share semua masing-masing. Nah, saya yakin kalau dari 100 orang taruhlah 30 orang yang pada transfer ke rekening yayasan. Nah, ini udah kelihatan kan kalau dari 5 orang taruh dari 100 orang 30. Udah ada 150. Taruhlah dari 150 itu ada yang 25.000, ada yang 50.000 donasinya. Mungkin lebih juga. Itu udah puluhan juta juga dapatnya kan. Nah, seperti itu. Dan kita maintain bulan depannya dia bisa nyumbang lagi gitu. Karena ada 5 program. Nah, ini saya perlu ini kan juga tambahan, Pak. Kita kan yang hasil kerja kita kan sudah ada yang di Solo kan. Itu hasil kerja. Nah, kayak Hafiz Quran ini program kerja. Wakaf juga program kerja kita juga kan. Nah, terus yang lain, nah itu gimana caranya bisa menjadi konten? Nah, itu kita foto dulu, foto-foto gambar-gambar anak-anak hafiz Quran kan. Contoh-contohnya, nah kita ada program hafiz Quran. Wakaf, tanahnya kita bisa foto juga nih yang kita akan beli tanah tersebut. Kita foto lokasinya di daerah mana yang akan kita bebaskan gitu kan. Atau ada orang yang mewakafkan langsung itu lebih bagus. Kalau nggak ada yang orang mewakafkan ya dari donasi-donasi itu mereka nyumbang buat wakaf pembangunan kita punya ini kan pelatihan seperti itu. Jadi itu dibuat rencana kerjanya, program kerjanya kita buat nanti ada 5 fitur ya 5 fitur nanti kita buat. Jadi tidak harus menunggu kita harus punya rumah tahfiz dulu baru kita foto-foto kita ini kan tidak. Jadi kalau rencana kerja kita bisa ambil foto-fotonya dulu gitu kan. Rumah tahfiz nanti seperti ini. Seperti itu Pak Aldi. Iya Pak ya. Jadi satu lagi untuk ketua nih kita kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih baru komunikasi sama orang Ustaz.
Aduh, Mama maaf ya. Iya, iya nggak apa-apa. Banyak tugas. Yuk. Ya. Ini kebetulan nih Bundo, jangan lupa nih untuk rekeningnya nih antara bendahara sama ketua nih masih ada tugas. Kalau bisa ditargetkan lah apa dalam 1-2 minggu ini rekeningnya bisa selesai tuh atau bagaimana? Karena kan kita waktu berjalan terus ini untuk ketua dan bendahara. Mungkin dalam 2 minggu ini udah bisa clear mungkin ya. Kira-kira bisa nggak nih Pak Ketua? Ya, mudah-mudahan bisa Pak, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan ya. Nah, kita sikonnya teman-teman Pak Yusril ini udah pensiun. Kalau Pak Yusril masih bisa cari, kalau kita nggak bisa cari lagi kan. Bisa aja. Jadi makanya saya bilang, makanya saya kenceng ini dapat. Makanya Pak Yusril punya tanggung jawab benar-benar ini. Pesan saya tuh betul-betul tanggung jawab lagi. Iya. Bagaimana caranya kita dapat duit dari sini gitu loh. Nah, nanti kami datang ke situ ngelihat kami ini atau bisa nggak sistem ini kami buka sendiri melalui HP atau melalui di rumah, bisa nggak? Apa tuh mengenai buka rekening? Bukan masalah sistem yang ada Universal punya ini donasi itu bisa nggak kita lihat melalui HP kita sendiri atau melalui apa gitu? Oh ya bisa nanti, bisa. Jadi bisa dua, bisa melalui HP sama karena saya mintanya dua Pak, bisa dibuka melalui HP, bisa dibuka melalui laptop atau komputer. Oke. Artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa dia buka, kita berikan kuncinya atau semua orang bisa buka itu? Kalau buat web yang umumnya semua bisa buka Pak, tapi kalau mau lihat keuangan itu cuma pengurus saja. Saya nanti memang Pak Nas harus rajin buka itu semua perkembangannya itu harus rajin kita lihat dan kemudian bobot informasi itu harus kita naikkan terus kualitasnya gitu loh. Ya. Jadi begini aja, itu materi yang kemarin rencana kerja program jangka pendek, jangka panjang sama macam itu kan sudah ada sama Pak Yusril. Nah itu aja nanti dikembangkan, disiapkan sama dia. Kalau mau udah siap sama macam, baru kita siapkan MOU. Nah Pak Yusril datang ke MOU, bayar take template, mengudara dia. Jadi dia sekarang gini Pak, jangan ini kita kan sekarang nih udah naik. Sekarang ini tinggal masalah keuangan aja kita kumpulin. MOU sudah jadi, itu konten tinggal masuk aja. Justru dia yang ngurusin nanti, kita siapin bahan bakunya gitu. Ya kan saya juga udah bilang begitu tadi, ngomong saya begitu. Artinya begini, Bapak bilang begitu, enggak. Siapin ininya dulu, kontennya saya dulu. begini tadi kan. MOU taken, langsung tayang on air. Kan begitu tadi tuh. Tayang langsung masuk, tayang gitu loh. Nah, jadi nggak nunggu lagi gitu loh. Dia udah materinya itu disiapkan gitu loh. Iya, makanya itu kita kalau sudah kita buat MOU dan kita sudah dapat ruang, kan semuanya nanti kita datang lagi, kita tinggal buat konten-konten kita siapin, kita serahkan ke operator. Itu tinggal. Operator sana yang masukin? Iya, operator sana yang masukin, bukan kita. Awalnya aja ya, nanti berikutnya. Iya, semuanya karena dia ada standarnya Pak, standar formatnya dia punya, jadi seragam. Dia yang masukin. Untuk berikutnya baru kita masukin ya? Iya, untuk selanjutnya kalau kita juga udah di training juga cara masukinnya begini, dikasih tahu juga nanti tuh Pak, cara masukinnya seperti apa. Nah, baru kita bisa. Ya, saya kira itu Pak Yusril oke, setuju aja. Saya sudah berulang kali ngomong sama teman-teman ya Pak Nas maupun Bu Leli, ini peluang jangan diabaikan. Karena bagaimana peluang ini kita giri, kita kawal, memang ada duitnya di situ, gitu loh. Betul. Nah, kalau supaya ada duitnya gimana? Tentu informasi kita harus berbobot, ya kan? Betul. Nah, yang jelas itu yang dari itu adalah yang harus diprioritaskan. Iya. Yang ada di Solo. Nah, nanti di yang kapling berikutnya adalah pengembangannya, pelatihan selanjutnya. Nah, itu nanti kita lihat lah, kita kemas lagi nanti. Saya siap untuk ke sana, Pak Nas. Sama-sama kita nanti akan ngecek tuh. Ya. Saya kira itu aja, mohon maaf. Iya. Halo, sedikit. Selanjutnya Bunda Leli. Sedikit. Bunda Leli. Ya, siap. Gimana dana kita udah terkumpul semua ya? Nggak tahu, baru 2 itu tolong yang lain ya.
kalau kita bertempur, siapkan dulu amunisinya. Kalau udah oke dari ketua tadi senior kita, tolong Pak Aldi, tolong Pak apa itu, Pak Inel Asnel, tolong Pak Gafar, tolong Pak Nas, tolong Pak Ridwan, 2 baru tadi, jadi kita ada 7. Mudah-mudahan besok masuk. Tenang. Mudah-mudahan besok masuk nih. Amin. Besok hari apa? Sabtu ya? Nggak Ya. bisa lagi ngecek. Tuh. Harusnya kalau masuk tadi udah keluar tadi itu. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah ini sekarang. Kalau dana paling lambat hari Senin lah ya. Iya. Mana yang lain? Yang lain nih mana nih? Tunggu dulu. Limitnya berapa nih limitnya kemarin itu? 5.500 kan? 500 ya? Kita udah sepakat. Kalau 500. ada lebihnya kan masuk uang kas dulu kan. Jadi kalau misalnya udah masuk uang kas, pas besoknya di 2 bulan udah limit cukup. Bulan ketiga kita nggak perlu bayar lagi karena udah ada kelebihan di kas. Nah itu cukup 2 bulan saja kan. Kas kita kosong, Pak Nas, Pak pengawas, ya udah. Yang teman Pak Nas belum dimana, udah dulu, baru nanti belakangan itu. Yang mana nih maksudnya nih? Aduh, sebentar nih ada lagi telepon masuk nih. Oke, kalau gitu ya mudah-mudahan kita bisa cepat terkumpul dananya, udah bisa kita action nanti. Jadi Bu Laili karena bendahara ya kan, Ya, tinggal listnya dikirim saja ke apa saja, pribadi masing-masing saja dulu listnya. ya, Yang sudah masuk ini orang-orangnya jumlahnya sekian, nanti dia akan ngisi gitu. Jadi nanti mengimbau masing-masing gitu loh ya, saran. Nah, kalau Pak Jafri aja ke masing-masing orang yang berapa itu termasuklah Ustaz Sadi Jamal gitu loh. Iya. 8 orang. Nah, jadi kita sudah harus benar-benar hal ini akan kita laksanakan. ya, Bukan ancang-ancang lagi. Kemudian satu lagi, kan kita baru yang apa itu yang dihitung kan baru jumlahnya 8 orang ya. Nah, nanti mungkin barangkali yang berikutnya kita akan tetapkan nanti diimbau lagi yang lain gitu loh. Karena tahu ada terus-terusan. Bagaimana menurut Pak Gayus? udah ada 8 orang yang komitmen semua, ya cukuplah 8 orang. 8 orang ya. Jadi kan di bulan pertama nih sudah awal komitmen bayar, kedua, tapi nanti ada yang baru lagi, dia mulai di bulan ketiga kan kurang pas karena kan ini ada kontribusi dianggap saham gitu, Pak. Iya. Iya, jadi Bu Leli, kita Bu Leli. Halo, Bu Leli. Halo? Halo. Telepon tadi, Pak, katanya ada Oh, ya. telepon masuk. Ini Pak Yusril. Ya. Saya kemarin kalau apa saya yang salah ya. Kalau tidak salah kita kumpul setelah rekening keluar, rekening yayasan keluar, gitu enggak? Oh, rekening yayasan keluar rencananya begitu, cuman kemarin Ada di itu situ. Tapi nenek bulan bukan. ini masih ada kesibukan. Cuma kalau nunggu rekening kan kita lama lagi nih waktunya Pak untuk kita bayar untuk. Iya, makanya saya kan menunggu itu Pak kan, saya nunggu Ya. itu. Nah, itu. Saya nunggu itu. Jadi kita komitmen juga Pak kalau memang ya buat rekening dulu. So gini Pak, ya mohon maaf ya. Iya. Kita kan dari awal sudah berdiri yayasan. Saya mohon maaf ya, jangan tersinggung, ada yang tersinggung. Ya. Kita kan punya kekayaan tuh Infocus. Infocus itu sekarang di mana? Ya. Kemudian ya artinya jangan nanti kekayaan kita ini tidak jelas, tidak tentu di mana tempatnya gitu, siapa Ya. yang menggunakan. Udah, Gitu. ya. Kalau nggak mau udah. Jangan cari. Ya, Infocus ada di tempat Pak Nas. Iya. Nah, nanti kan semuanya kita inventarisir lah kalau sudah Iya itu nih, Pak. kita
sekarang diamankan di Pak Nas ada. Kalau ada yang perlu mau pakai bisa dipinjam untuk sama Pak Nas nanti. Ya itu kan kita kan nggak tahu informasinya Pak. Kalau Oh kalau gitu ya. sekarang nih Bapak ngomong kan nggak tahu saya informasinya kalau di apa kan di situ kan. Iya. Fokus sudah. Nggak tahu saya. Oke. Jadi kekayaan kita baru Infokus. Ya. Boleh nggak ngomong? Boleh nggak ngomong? Ya silakan Bun. Kemarin masalah rekening bukannya Bu Doleli aja yang sibuk, yang lain belum ada sepakat kapan datang mau bikin rekening gitu ya. Kalau Bundo dari awal tuh tidak suka memakai rekening pribadi. Kalau udah yayasan, kan tadi kita udah punya rekening GBRR, tapi kan di ketua umum yang Pak Ramsis. Nah sekarang terpaksa kita bikin yang Ramli. baru. Gitu. Jadi bikin aja, Ambo lebih suka langsung dibikin. Syarat-syaratnya sudah dikirim. Cuman belum ada kesepakatan kapan kita datang dan bertemu di mana dibikin. Nah gitu belum ada. Nah sekarang gini Bundo, untuk syaratnya kan sudah ada. Tinggal bendahara sama ketua. Yang ketemu langsung ke bank. Itu aja, kagak semuanya datang. Cuman 2 itu aja. Iya, boleh. Mana siapa nih? Kapan kita Pak Ridwan. ketemuan? Pak Ridwan. Iya, sama Pak Ridwan nanti. Mana udah hilang ya? Senior. Ada. Senior, mana suaranya? Apalagi ngumpet ya? Di mana Bukan. dicari nih? Sebentar. Saya dari rumah ibu mertua, sekarang mau pamit pulang. Nah ini Oke. dibicarakan dulu sama yang lain ya. Nanti saya Di Japri begitu saya aja udah nanti kondisinya Pak udah duduk, Ridwannya Bundo. udah duduk aman, baru saya nanti ngomong ya. Ya. Tapi begini aja sementara aja, sekilas saja. Oke. Menurut saya begini, sekilas saja Pak Yusril atau Bu Leli. Menurut saya begini aja. Untuk sementara Pak Yusril, kita pakai saja dulu rekening Ibu Leli, ya kan, atas nama Bu Leli, dengan apa? Dengan surat pernyataan ya, bahwa rekening ini adalah untuk rekening yayasan gitu. Jadi satu nomor itu, kirim pernyataan aja gitu loh. Nah, nanti kalau memang itu diperlukan, diperlukan oleh Pak Agung, ya kan? Kalau nggak diperlukan ya sudah nggak ada masalah. Nah, tapi Itu kita harus punya diperlukan, komitmen Pak. gitu loh. Untuk rekening yayasan tetap harus diurus. Kalau untuk uang pengumpulan yang kita ini sementara ke rekening Bu Leli. Jadi rekening yayasan penting itu karena yayasan tetap nanti uang masuk ke rekening yayasan kalau ada dari Bu Leli, donatur. sabar sayang, bahwa itu memang harus kita bikin. Sayangku. Ya, itu memang harus kita bikin, Bos. Iya, Cuman sayangku. gitu, menurut saya gitu loh, untuk sementara waktu pakai Ibu Leli dulu, nanti pada saat masuk 1 bulan 2 bulan kita langsung kenceng aja ngurusnya. Iya, gimana Pak, sebulan 2 bulan maksudnya segera mungkin karena web kita selesai, rekening juga udah selesai Pak. Oh gitu. Jadi nggak berubah-ubah lagi gitu. Oke. Ya. Segera mungkin aja ya. Ya segera mungkin. Pak. Seminggu 2 minggu ini. Lebih cepat lebih bagus ya. Tapi untuk saat ini bolehlah pakai rekening Ambo. Untuk yang 500 per dana. Oke. Sip. Udah, jadi mulai ini tinggal buat listnya, kirim yang sudah ngirim ini orang-orangnya ini. Nah, nanti. Udah, tadi kan udah sahabatku Nas. Ya udah. Sudah ini sudah dibuat tuh. Baca lah Nas, aduh pengawas kok lupa ya, lagi sibuk sama cucu ya. Ya udah nanti itulah. Masih ada lagi enggak nih? Halo minum kopi leh. Mana Pak Aldi tadi, mana Pak Aldi tadi itu? Ada. Saya begini Bu, saya tidak apa ya, tidak masalah. Jadi kumpul melalui Bu Leli, cuma
Saya cuma bicara komitmen aja. Ada waktu rapat yang kemarin itu kalau nggak salah, Iya. kita akan siapkan rekening kita, baru kita kumpulkan uang, kan begitu kemarin itu kalau nggak salah. Mungkin saya keliru mungkin ya, kan gitu. Maunya begitu, sahabatku sayang. Ya ini soalnya Maunya juga begitu, sahabatku. udah berapa minggu nih Bu kita sejak pertemuan kemarin? Berapa minggu coba? Maklum Berapa lah. minggu? 2 minggu dah? 3 berapa? 3 minggu? Pak Aldiku ya. Suaranya Yang satu pergi kemana? Cirebon. Yang satu pergi ke Puncak. Yang satu pergi kemana? Jadi ini Jakarta loh. Jadi mungkin dalam seminggu ini kita desak nih Pak Ketua. Kalau ambo standby. Standby kapan baik. Iya, iya. Pacak nian lah. Oke, ditunggu Bundo ya. Sabar bos. Iya. Nanti dibikin Tuh. rekening ada yang masuk. Lebih bagus kita uang masuk baru bikin rekening. Mudah-mudahan dengan rekening yayasan yang Ya. baru ini semua Pacak semangat baru. nian seminggu ke depan. Atau nggak usah buat rekening aja Pak. Rekening Bu Ano aja pakai, beli aja. Iya. Nah kalau tahun uangnya udah sebulan atau 2 bulan masuk, baru kencang kita ngurus. Jangan Iya. kayak kemarin dibikin oleh situ, gak ada yang masuk duit. Lega-lega sana pakai dulu. uang orang Jambi dulu, orang Muhammadiyah tuh pakai dulu. Pakai uang orang Muhammadiyah tuh, Bang. Dak kati duit macam mana? Nah itulah. Itu nggak ada dia Bu. Kita nggak ada megang uang Bu. Kita nggak ada megang uang Bu Orang sama dia. Muhammadiyah. Mana Nggak ada megang orang uang Bu sama dia, Jakarta nggak ni ada. susah Nggak ada hidupnya. Orang Jakarta ni susah hidupnya. Orang Jambi kelak lah yang banyak tu katik duitnya. Kirimlah dulu uang 5 juta tu ke sini, sahabatku Aldi. Mano hilang be. Mano. Oi, Ini udah tenang selesai. Mbak. Tenang lah. Pokoknya Cak duit masuk dalam 1 bulan kita dapat itu, udah kita bayar 1 bulan dia mengudara, masuk duit 1 juta, 2 juta, langsung bikin rekening. Ini Ketua, Iya. kalau nanti Ya. donatur, dia nggak akan mau masukin kalau tertera masih dana pribadi, nama pribadi. Ini yang pengalaman-pengalaman para yayasan ya. Tapi kalau nama yayasan yang tertera di situ, dia mau masukin. Itu baik, ya, para benar, donatur benar. seperti itu tipikalnya. Benar. Dia nggak mau kalau yayasan Oke, mau. Bu Leli kalau gitu Bu Leli nanti kita jadwal ya. Ya, oke sayang, ketemu kita berdua ya, jangan dibawa panas. Lanjut. Jangan cemburu yang lain, macam mana nih? Bu, di mana urusnya? Ya udahlah, itu urusan kita tuh, japri aja kita. Oke. Iya, Fokus kita ke- japri, jangan fokus. tahu yang Oke, gini lain. aja. Kita mau. Oke, Oke. kita fokus ke mana yang kedua ya, kapri kedua. Iya. Atau masih ada lagi mau dibahas masalah donasi? Silakan, Coba Pak. yang lain. Digiring ke yang kedua, yang ketiga itu Pak. Kapri kedua, kapri ketiga. Yang kedua ya. Iya. Affiliate ya. Nah, oke. Saya bantu menjelaskan. Affiliate ini itu sama juga dengan relawan atau marketing. Nah, ini kekuatan kita, ujung tombaknya untuk yayasan kita biar donasinya banyak yang masuk. Nah, itu kita harus buat database. Salah satu relawannya siapa? Ya kita semua pengurus marketingnya. Karena kita belum menggunakan iklan. Kalau kita sudah dana kita udah cukup, sudah banyak, kita bisa manfaatin iklan dari Facebook Ad, Google Ad, ya kan, atau iklan-iklan yang lain. Tapi dengan kebersamaan kita ini, affiliate itu kita dapat fasilitas juga 1000 nomor WA yang bisa di blasting, seperti itu. Jadi kita dapat fasilitas itu juga, dan kita juga affiliate itu mendapat ini fee
3%. Jadi misalnya donatur ini ada yang transfer 10 juta. Nah, oh ternyata yang ini afiliatnya si A. Nah, dari 10 juta keluarlah kita dapat 3% itu. Itu. Jadi kita dapat 300.000. Nah, untuk afiliat itu udah ada aturan mainnya itu. Semuanya udah tersistem. Jadi tidak sia-sia juga kita istilahnya 300.000 ya untuk pengganti pulsa kita lah. Nah, seperti itu. Kalau nanti dapatnya pas 1 bulan pas di total ada 50 juta ya tinggal kita kalikan aja 3%. Ode gadang Nah, seperti itu. Jadi Untuk affiliate Pak Yosril, ya. affiliate itu apa sama dengan apa enggak? Calo ya? Bukan sih kalau affiliate itu, kalau calo kan mempertemukan 2 orang saja kan. Memang bisa, hampir dikatakan bisa, cuman kita lebih condong ke marketing lah. Jadi marketingnya YBRR, Ya, relawannya kalau YBRR. misalnya kan kita menemukan orang yang sangat banyak linknya kepada orang lain. Ya, Berarti kan dia berusaha sebanyak mungkin menyebar fitur-fitur kita ke orang itu. ya, Nah, dengan seperti itu kan dari dari sumbernya itulah dari si A linknya ke sini ke sini ke sini. Ah, itu kan itu sama dengan itu kan. Yang nah oke. Nah itu pertanyaan yang bagus Pak. Cuman kalau calo itu tidak terdaftar dia di web kita. hmm, Jadi mendeteksinya nggak bisa kalau affiliate gini Pak. Misalnya Pak Nas nih nyebar nih. Pak Nas kan sudah terdaftar sebagai affiliate kan. Nyebar 20 WA gitu kan. Ternyata ada yang nyangkut. Nanti di sistem terbaca tuh Pak, oh ini yang ini nih donaturnya Pak Nas nih. Karena ditelusuri di jejak digitalnya Pak afiliatnya Pak Nas. Jadi itu kalau kita ngasih ke orang-orang juga bisa, cuman dia tidak terdeteksi. Tapi yang misalnya Pak Nas nih ngajak si A si B, tapi yang terdaftar cuman Pak Nas, yang dapat Pak Nas. Pak Nas mau ngasih dia berapa terserah. Gitu. Jadi affiliate itu secara digital kita nggak mungkin salah gitu kan. Tapi kalau yang sifatnya calo kita nggak tahu nih siapa nih yang ini donaturnya siapa nggak tahu. Tapi kalau affiliate sudah tersistem, Jadi gini. kita tahu. Karena Gitu. Pak Yusril bisa saya masuk aja. Ya, Jadi ini sebenarnya sistem itu memang di pemerintahan itu ada itu. Misalnya contoh begini ya, pemerintah mengajukan pinjaman ke luar. Itu dapat jatah tuh. Yang minjem tuh perantaranya itu gitu. Saya begini, saya merekomendasikan pinjamnya ke sana aja. Itu lazim itu Pak Nas. Lazim itu. Itulah kelebihannya kelebihannya Unipersa. Nah, dia libatkan semua berbagi rezeki. Nah, itu kelebihannya. Saya kira itu nggak ada masalah. Persoalannya adalah bagaimana apakah Unipersa juga bisa dia memasukkan orang-orang yang sebanyak yang dia tahu. Nah, itu persoalannya. Kalau dia juga turut andil memasukkan, itu jauh lebih bagus ketimbang kita yang masukkan. Kenapa? Karena kita dia udah pensiun, suara udah nggak punya lagi wibawa. Teman pun udah mulai menjauh, udah tua-tua juga. Iya. Nah, saya kalau masih aktif, si direktur saya di Rut saya kenal saya. Tapi saya udah nggak aktif, di Rut saya udah juga pada tumbang kan. Jadi udah nggak ada lagi dulu para manajer JM. Dia udah kembali papan duluan. Iya. Nah, saya mau rekomendasikan siapa gitu. Nah, jadi maksud saya Pak Yusril, yang harus kita ketahui adalah apakah juga Unipersa turut andil memasukkan, nah ya kan, kandidat-kandidat donatur untuk Yayasan Bina Rana Rantau di Kapling ini. Nah, itu pertanyaan saya. oke, saya jawab. Kalau tidak tentu kan kalau bakso Palembangnya saro gitu. Jadi gini Pak, Unipersa
memfasilitasi saja. Makanya disebut ada program affiliate. Jadi misalnya gini, Pak Ridwan kan udah pensiun, istilahnya. Tapi kita jangan putus asa, Pak, jangan tidak semangat. Kan kita punya anak-anak, ada beberapa orang. Anak-anak punya teman-temannya kan. Nih Papa nih punya yayasan. Yayasan Papa nih perlu donasi. Nih linknya ada nih. Nanti teman-teman anak Pak Ridwan juga bisa jadi donatur semua gitu. Kita ngelinknya seperti itu, Iya, Pak. iya. Kalau itu sih Yakin. Pak Yusril kita udah paham itu. Iya. Apa yang Pak Yusril sampaikan itu kita udah paham. Cuman bedanya kuantitas dan kualitasnya beda nantinya, gitu loh. Responnya juga beda. Gitu. Nah, jadi maksud Iya, saya sekarang iya. pertanyaan saya sekarang adalah, apakah Universal juga turut andil untuk memasang calon-calon donaturnya di situ? Nah, itu. Kalau dia turut andil, Iya. memasukkan banyak relasi yang dia tahu dan dia kenal yang banyak di yayasan-yayasan lain, dia masukkan juga ke situ, itu baru luar biasa, Pak. Itu Iya. Misalnya tidak. gini, dari yayasan Kalau A, kayak yayasan B, gitu, yayasan C, nih, nah kan dia saya punya udah tanyakan 1.000 atau itu. 2.000. Itu kalau kayak begitu tuh berebut juga yayasan yang lain yang sudah dia duluan dari kita udah berebut juga Enggak, pada itu kita. enggak, Pak Yusril itu Nah, posisi pertanyaannya nah. ada di kita, bukan di dia, Pak Yusril. Iya. Iya. Kalau posisi Pak Iya, Yusril di situ benar. berarti Pak, ya sudah, komunikasi cut dia, tertutup dia. Kan ini juga harus Pak Yusril tanya nanti ke sana, Pak Universal bisa nggak membantu ya para donatur-donatur yang ada di tempat yang lain yang memang jiwanya besar ini bisa direkomendasikan masuk ke tempat kami, gitu loh. Oh iya, kalau kita Cie, meminta donasi-donasi Iya, itu yang kira-kira paling penting. itu Itu yang bisa. paling Tapi kalau penting. dia sendiri otomatis memasukkan tidak, Pak. Itu request kita bisa. Jadi Ya, jangan sampai itu nanti yang kita salah paham. Tunggu dulu nih, mindsetnya kita satukan dulu. Jangan sampai Iya. kita salah paham bahwa itu nanti semua dari Universal semua. Tidak. Kalau kita misalnya minta kayak tadi Pak Ridwan bilang, ada nggak nih calon-calon donatur besar yang bisa ini? Tolong diinikan juga, di-linkkan. Kita minta namanya, kita yang masukin Pak linknya Pak. Jadi masuk ke affiliate kita Pak. Gitu. Jadi Ya. saya misalnya nih, saya minta nih, Pak Agung, ada nggak berapa orang? Siapa namanya? Saya udah tahu namanya, nomor teleponnya, kita kirim dah link kita. Dia masuk ke affiliate kita itu, Ya, Pak. artinya Pak Yusril, ini salah satu pemecahan yang perlu harus kita pertimbangkan. Iya. Solusinya apa, gitu loh. Maka tadi kan saya tawarkan solusinya adalah apakah pihak Universal bisa membantu, enggak nanti mengingat menimbang bahwa perannya ini sangat penting bagi masuknya dana-dana ke sini, gitu loh. Iya. Kan enak, kuncinya itu loh Pak Yusril. Iya. Kalau masalah nanti kami Kalau ya dari kita Iya. kayaknya kalau dari Bundo ini aja udah banyak keteter nih dari berbagai organisasi ini. Jadi Iya. kayaknya enggak dari Bundo nih kalau untuk Iya. mencari-cari Iya. memasukkan tuh kayaknya enggak bisa deh. Itu terus Jadi terang gini dia aja. begini ya Bu Leli. Jadi begini dia Bu Iya. Leli, Pak Yusril, nggak usah Iya. khawatir. Ya kita harus percaya diri, kita harus punya solusi. Iya. Kalau Ambo Makanya kita jujur aja harus udah dapat database ribuan, Pak. Dari WA group Ambo catetin dari ini ribuan, mungkin 15.000 ada. Kita tinggal belas-belasin aja pakai rekening, pakai ini kita gitu. Pakai link Iya. kita sendiri. Saya memang ada juga yang ada. masuk ke WhatsApp saya. Iya. Ya, masuk ini ya saya nggak kenal, tentu saya langsung aja. Nggak saya respon, saya nggak kenal kan, saya nggak tahu gitu. Iya. Nah, kan saya nggak kenal dari siapa, rekomendasi apa, ini ya apa gitu. Hampir tiap bulan tuh masuk 2-3 itu. Iya. Ya, saya nggak bisa memberikan tanggapan, orang saya nggak tahu persis, jangan-jangan ada unsur penipuan dan sebagainya. Itu kan pikiran saya loh Pak. Betul. Nah, tapi nanti ada triknya Pak. Ada triknya. Banyak orang kirim ya. Ambo juga begitu Pak, sama. Ngirim ngapain, Ambo delete aja, kadang-kadang Ambo blokir. Tapi kita ada triknya yang membuat orang jadi respect sama kita. Nanti ada tuh. Kita bahas nanti. Ya. Ketika di sesi lain nanti. Nah, makanya saya bilang begini Pak Yusril ya. Jadi strategi kita adalah strategi kita begini kan. Iya. Bagaimana caranya uang ini bisa masuk, itu dulu target itu. Iya. Kan?
tapi dengan cara cerdik, dengan cermat, ya. Nah, kemudian apa? Kita raihlah dengan uang masuk itu prestasi yayasan ini. Karena kalau sudah punya prestasi, Pak, kita nggak perlu lagi turun-turun melalui itu. Udah kita udah masuk dengan sendiri, punya nama, udah di gelanggang internasional, di gelanggang nasional, misalnya kan. Saya cuma pengennya begini ya, harus kita pikirkan bersama bagaimana kita sudah masuk ke gelanggang nasional. Nama ini sudah masuk perbincangan gelanggang nasional. Kalau masih mau juga belum masuk nasional, kita masuk aja dulu deh. Provinsi Sumatera Barat aja dulu deh. Kalau sudah itu jadi perbincangan, udah duit masuk itu. Iya, betul. Oh, Universal kalah itu. Iya, iya. Kan saya bilang kemarin juga dari awal, karena sudah punya nama, kita tinggal temuin menteri-menteri terkait, selesai itu, Pak. Iya. Nah, ini kan sedang kita buat namanya ini biar terkenal kan. Dengan adanya web itu kan, itu satu branding buat yayasan kita kan. Ya, kan dari awal udah saya bilang web ini masuknya ke gelanggang internasional, baca orang Amerika baca itu. Nah, makanya saya bilang tadi kualitas informasinya harus jelas, ya kan, berdasarkan fakta, gitu loh. Kualitas enggak juga. Iya. Itu. Enggak juga. Oke. Jadi Pak Aldi kayaknya keluar nih ya. Panas. Enggak tahu Pak Aldi. Ya enggak ada namanya. Terpental kayaknya ya. Pental. Nah, berarti kan afiliat udah selesai nih ya. Iya. Kira-kira ada pertanyaan lagi mengenai afiliat nggak nih, Pak? Oh, enggak, afiliat itu nanti saya minta Pak Yusril, nanti coba kita pengen tahu juga dapat informasi dari universitasnya seperti apa gitu. Iya. Apakah dia juga bisa membantu? Itu aja pertanyaannya. Iya. Kalau dia bisa membantu mencarikan donatur itu, dia masukkan, ambillah buat dia 7% itu nggak ada masalah gitu kan. Atau mungkin sistem ini dibikin supaya dia juga bisa memasukkan dan supaya juga dia dapat bagian. Kita juga kan nggak tahu. Iya, bisa begitu. Nah, itu yang harus saya bilang tadi. Ini Pak, kalau kita udah masuk ke komunitas dia, kita udah jadi kerja sama-sama Universal, mau ngomong apa aja enak Pak. Sekarang kita belum bisa ngomong apa-apa kan? Betul. Kita udah masuk nih, kita mau minta ini, minta itu, ya apalagi udah dekat kan lebih enak lagi kan. Ya, makanya tadi kan saya bilang Pak Yusuf itu diinginkan dikorek aja informasi itu. Oh iya Pak, nanti kita bantu. Berarti kita udah dapat nih. Ya kan peluru bagus nih kan. Itu pelurunya bagus loh itu. Karena apa? Jangan-jangan dia sumber pendapatan dia juga di situ kan. Kita nggak tahu. Iya. Karena makin banyak masuk, dia juga makin banyak dapat dari 2,5% itu. Iya, betul. Nah, kalau dia bilang tidak sama sekali, kami nggak terlibat Pak, kita ini campur gini. Kita kan harus mikir juga nih. Saran. Ya, harus mikir juga. Kalau begitu, tetap coba sebelum kita maju, kita Pak minta apa Japri boleh ketua Pak Ridwan sama Pak Agung, biar lebih ini gitu meyakinkan. Ya, itu apapun yang kita masukkan ini ke Pak Yusril, kan sebagai pegangan Pak Yusril. Jadi artinya begini Bu Leli, Pak Yusril ini kita bekali peluru. Nah, gitu loh. Sehingga begitu dia masuk, sana tinggal nembak-nembak, dia gitu loh. Nah, kalau nanti toh juga, nanti kan ketemu juga. Pada saat teken MOU kan kita menyaksikan. Gitu. Nggak Pak Yusril agak sendirian dia. Iya. Sama-sama. Nah, di situ baru saya akan bicara dengan Pak Agung. Begitu Bu Leli. Ya. Satu lagi. Soalnya biar. Nah, Bu Leli terus. Saya mau soalnya memang kalau tadi ya, misalnya kita punya WA sekian nomor HP ini. Itu tidak berkenan istilahnya tadi, istilah Pak Ridwan tidak berkualitas, terus dia mau ngirim-ngirim gitu aja kan nggak mungkin. Seperti ada yang masuk WA ke Ambo, terus ada link begitu-gitu, kita kan ngeri juga, harus tahu jelas.
Takutnya Iya, ini kejebakan, penipuan buat kita macam-macam kan sekarang ya. Jadi iya, harus maksudnya itulah yang disebut kualitas tadi dalam bidang apa kita udah lihat kan dulu hasil kerja kita gitu. Udah, itu aja tambahan. Dilanjut. nggak apa-apa. Kita ini kan pematangan pemahaman yang sama untuk memacu semangat yang lebih tinggi lagi. Ya, Iya. itu tidak ada maksud lain. Kenapa? Pandangan sudut pandang teman-teman ini kan sangat perlu buat kita safety, ya. Jadi kita tidak terjebak oleh alam pikiran kita sendiri. Iya, iya, Iya. iya. Yang penting kan sudah saya bilang tadi sama teman-teman bahwa ini jangan sampai gagal, ini peluang. Iya. Terus saya bilang, nah bagaimana sekarang peluang ini menjadi kenyataan? Nah tentunya kita selektif dan betul-betul juga kita bisa lebih cermat untuk melihat peluang itu. Gitu. Ya, bagus ini menurut saya, nggak apa-apa. Jangan mundur, maju terus. Pak Yusril, Itu Nah, pesan saya. Maju terus Pak Yusril, maju terus. Pak Iya, Yusril. iya. yang Apa aja. ketiga, tadi baru 2, yang ketiga. Ah, Iya. Pak Yusril, Ya, pertanyaan ya. ya, Panas. Kemarin itu kan Pak Yusril beritahu bahwa diskon itu batasnya sampai bulan Juni, ya Iya. kan? Iya. Bulan Juli kembali kepada asalnya. Iya. Ah, apakah dengan kehadiran kita sebelum bulan Juli itu sudah disetujui tidak diskon, masih berada di dalam diskon itu perlu kita apakan? Nanti Iya. tahunya Nah, di bulan Juli udah tutup. Kita belum MOU kan? Iya. Jadi apakah itu sudah deal dengan Universa seperti Iya. itu gitu loh. Oke, Iya. makasih Pak. Jadi kemarin itu kan kita sudah ngasih masukan juga, ngasih input ke asistennya Denny. ke Pak Denny ya. Ya. Nah, ya nanti saya akan bicarakan ke Pak Agung. Tapi sampai hari ini dia nggak ada bilang kenaikan. Ya mudah-mudahan mereka itu paham yang kita maksudkan kemarin itu. Jadi kita bulan Juli ini kita mau selesaikan. Ya. Ya nanti kita siapin dana aja Pak. Yang penting kita bawain dana 2 juta. Kita ke sana Pak. Ini udah 2,5 clear lah. juta tapi 2,5 juta Ya 2,5 tapi juta sama itu sewa ruangan. Iya 2,5 juta kita siapkan nanti. Iya. Ya kalau saya lihat dari ininya kelihatannya kita masih dapat kebijaksanaan Pak. Kan kalau enggak kita udah dikasih peringatin harganya udah naik lagi kan gitu. Karena kan kita udah kasih Jadi tahu ke Pak ini ke iya, Pak Denny iya, kan iya. karena Pak Agung nggak ada kan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi tetap nanti kita akan bicarakan lagi biar lebih mantap. Ya makanya Pak Yusril tetap minta sama Denny, Pak, tolong bantu saya, bantu ya. Iya. Sebagaimana saya cerita sama Denny kemarin, tolong Iya. bantu saya. Iya. Nah, gitu loh. Betul, Jadi betul. posisi Anda ada di saya, bukan di Universa. Kan saya gituin kemarin si Iya, Denny. iya, iya, iya. Nah, iya Pak, baik, bagus ini itu. Ya, sudah, nggak apa-apa, kita berbagi pengalaman aja. Iya. Gitu. Nah, saya bilang lagi sama si Denny, Pak Denny, kalau kami dalam jangka 3 bulan kami mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kami, maka di belakang saya sudah banyak berbaris untuk maju bersama Universa. Kan saya Iya. ngomong begitu kemarin. Iya, iya, iya. Artinya apa? Saya memberikan suatu harapan kepada dia. Kenapa? Kalau memang itu berhasil, nanti kan saya turunkan dari Purwakarta, saya turunkan dari Subang, saya turunkan dari Cirebon, saya turunkan. Iya. mantap. Mantap. Ya, kan mantap. teman-teman saya banyak di situ kan, Iya. mereka usahanya, oke, bikin bla oke, udah bisa, gitu. Iya. Siapin aja uang 2,5 juta, ini udah dijamin. Orang kalau nggak ada duit tuh, gue bantu dari yayasan gua, selesai. Iya. 3 bulan aja kita dropping dia, bantu dia kita bayar. Kalau Iya, kita udah iya, dapat, salah, dia maju, nah baru kita ikat lagi kerjasama dengan dia, gampang itu. Nah ini saya bilang kita harus bisa kritis melihat masalah, mengambil peluang, kunci-kuncinya itu kita pegang gitu. Saya udah siapkan itu, kalau yang benar 3 bulan udah nggak banyak cerita lagi gitu. Iya, 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 iya. Nggak banyak cerita lagi, itu yang saya bilang masih Denny. Denny juga mungkin dia terbuka juga pikirannya kan. Iya, betul. Kenapa? Nah, kenapa? Dia bilang, Pak, ini kami masih tertutup, Pak, belum kami buka untuk umum. Nah, jadi biarlah nanti teman-teman itu sendiri yang memasarkan, menginformasikan gitu. Iya. Nah, kan itu jawabannya kemarin.
Saya semua omongan Denny itu melekat masih dalam pikiran saya, nggak ada yang lolos satupun gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi balik lagi ke cerita, konsep kita adalah Pak Yusril pegang kata-kata kunci-kuncinya pegang. Ah, Ya, Nas tadi pegang catat kunci-kuncinya. kunci-kuncinya. Iya, kunci-kuncinya. Kunci itu kalau dia begini kita harus langkahnya begini. Kalau begini kita harus langkahnya begini gitu. Nah, iya, ya kan? iya, Kalau iya. misalnya masalah donatur kita nggak ada, solusi apa? Nah, tanya sama dia, apakah Anda bisa bantu? Ah, Apakah dari Anda juga bisa masuk? iya, Nah, kan gitu. iya. Nah, jadi artinya apa? Kita mencari peluang sebanyak mungkin. Karena apa? Karena kelemahan kita ini gitu. Tapi kita cerdas melihatnya. Jadi orang nggak tahu bahwa kita itu sebenarnya lemah gitu loh. Iya. Iya kan? Kita lemah sebenarnya, nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya. Nah, itu saya bilang dari awal. Kita mulai dari hal yang kecil, tapi dilakukan cara yang besar, hasilnya luar biasa. Ini nanti kita mulai dari hal yang kecil. Ngomong-ngomong, perbaiki pasalnya. Ngomong-ngomong, kita kumpulin duit. Ah, Nggak tahu apa, bantu dia kan, masuk ke sini, masuk di web, bantu dia. Nah, itu cara besar. Nah, hasilnya mudah-mudahan sangat luar biasa. Itu, oke, kita lanjut ke mana? Ketiga lagi ya? satu Ke lagi yang poin ketiga. 3. Ya, yang ketiga, ini eh, di luar apa fitur yang sudah ada ya. Ya. Mananya kan kita ini namanya Bamato-mato Tarang, ya kan? Banyak orang yang punya keinginan untuk menjual asetnya, ya kan? Hmm. Dan pembelinya tidak ada. Padahal aset itu sangat mahal harganya. Apakah itu bisa juga dimasukkan di dalam apa kita dalam fitur kita gitu loh Pak? Nah, dia begini, Pak Nas, saya bantu aja. Ya, Jadi, silakan. itu nanti bisa Pak, kemana masuknya? Kita bicara dengan Pak Agung masukkan ini ke bidang iklan. Karena masalah iklan itu ada kewenangan di dia, bukan di yayasan kita Pak. Oh iya iya. Nah, itu dia. Oke, seperti yang Pak Nas tadi ngomong masalah bagaimana pedagang yang di Tanah Tanah Abang. Abang. Nah, dia pengen dagang online segala macam. Gimana supaya barang-barang ini itu kan bisa saja nanti ya kita kemas dia masuk dalam iklan. Kita bilang sama Pak Agung. Nah dia tinggal bayar ke Agung. Nah nanti kan Agung bagi hasil dengan kita. Iya iya iya. Kita iklan itu kan masuk di dalam sistemnya Agung. Di dalam sistem kita nggak ada. Kita cuma yang tiga itu aja. Yang pasang iklannya si Agung gitu. Nah dia tahu link-link jalurnya. Nanti iklan makin banyak iklan masuk, maka makin banyak juga kita dapat jatah, gitu loh. Nah, Ya. bisa saja masalah penjualan ini. Oh, gini kan informasikan bahwa ini ada penjual tanah ini bisa saja nanti kita lihat etikanya nanti gimana gitu prosedurnya. Tapi masalah dagangan tadi bisa itu. Hanya dia iklan melintas saja Pak. Gitu. Coba deh perhatikan di YouTube kan ada iklan melintas saja dia itu. Nah, lewat aja dia atau di Facebook. Nah, iklan itu lewat aja dia. Itu duit itu. Iya, Oke, begitu menurut saya Pak Yusril, Pak Nas. iya. Jadi Mungkin Pak Yusril punya pandangan lain masalah tadi itu. Silakan. udah. Pak Yusirnya kemana? Itu di nantang Pak rupanya. Tadi suaranya kurang jelas ya. Tadi ketutup ya. Lagi cuan nantang. Oke. Jadi Panas, Ya. itu bisa nanti ke depannya seperti Pak Ridwan katakan itu untuk iklan. Cuman sekarang ini kan kita fokus, ini kita punya PR semua loh Pak. PR kita pertama database untuk calon-calon donatur. Yang kedua kita ngisi konten. Apa nih konten-konten yang kita mau isi? Misalnya ke Pak Ridwan kan tugasnya mungkin sekarang ini yang keterampilan, ya kan? Nah, saya mungkin cari tanah wakaf atau Pak Anas apa. Jadi nanti kita buat konten Bundo Leli apa misalnya yang habis Quran. Nah itu kita perlu siapin juga. Jadi ketika nanti web kita jadi, kita udah bisa kita isi nanti tuh konten-konten itu, program-program itu. Nah, itu tadi, itu yang Mundo bilang. Kalau kita tidak bisa mengisi, jadilah kita merugi.
Jadi Ya. begini dia Bu Leli, Pak Yusril ya masalah konten itu ya. Nanti kita rembukan bersama, itulah gunanya kita rapat. Ya, makanya usahakan dalam rapat kita itu efektif Pak. Jangan melebar kemana-mana. Karena kalau melebar kemana-mana, tujuan nggak dapat, otak gadang nado. Ah, itu dia tuh. Nah, itu yang saya perhatikan kita ini banyak seperti itu gitu. Kadang Tapi saya biarkan sekarang, nah, karena kita udah begini, nggak bisa lagi gitu loh. Ya. Nah, bagaimana dengan konten-konten tadi? Nah, itu kan, kalau seandainya tadi masalah pelatihan, ada konten pelatihan, ya kan, saya undanglah kita rapat bersama. Ini loh kontennya, ini. Kita bikin dari redaksionalnya segala macam itu tuh udah kita rapatkan bersama, tetap baru kita masukkan ke sistem. Begitu juga Pak Nas. Anda punya ide-ide gila, oke kita bahas dalam rapat. Nanti kita kemas. Iya. Jangan cuma ide gila, tapi tidak ada kemasan. Iya. Nah, ya kan, kita harus punya kemasan ya Pak Nas, Bu Leli. Kalau kemasan itu nggak ada, ide itu sama aja dengan bohong gitu loh. Nah, sekarang kita komit ya, jangan kita lagi bicara ya yang tidak efektif, yang tidak jelas, tidak terukur sasaran yang kita mau capai. Jadi saya bilang bicara konten, kita siapkan rapat bersama, kasih materinya kita bahas. Jadi masing-masing kita ini punya kemampuan untuk presentasi, punya ide-ide gila tuh. Nah, nanti kita saling memperbaiki, saya berikan masukan begini. Nanti atau kasih ke saya aja deh. Pak Ridwan kita buka ini, oke, mana materinya? Bikinlah intinya aja deh, nanti saya kembangkan. Nah, kita mau buka ini, wakaf, oke, intinya gimana? Tetap coba kasih bahan. Jangan cuma bahannya 1 kalimat, 2 kalimat, nggak jelas itu. Harus ada latar belakang, maksud dan tujuannya. Kalau itu 3 itu, nah itu bisa diuraikan, bisa 3 halaman, bisa 100 halaman. Nah, latar belakangnya apa? Nah, tujuannya apa? Targetnya apa? 3 ini dibikin, ya ringkas saja. Maksud dan tujuannya adalah memberikan pelatihan. Targetnya apa? Untuk meningkatkan skill. Nah, ya kan jelas tuh. Kan tinggal dikembangkan apa itu pelatihan. Yang meliputi pelatihan tuh materinya bla 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 bla. Tujuannya meningkatkan skill. Keahlian bla 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 bla. Nah, udah itu gimana? Apa target yang dicapai itu? Yaitu punya kemampuan kemandirian. Itu. Harus kita bikin standar ya, Pak Yusril. Ya. Tolong Pak Yusril, Pak Nas, Ibu Leli, kalau bikin konten atau usulan, bikin 3 itu. Latar belakangnya apa, historisnya, kemudian tujuannya apa, targetnya apa. Itunya Targetnya apa. aku tidak punya bisa tuh konten-konten. Enggak, maksudnya begini, dengan 3 itu Bu, nanti kita bahas, nanti kan saya yang kemas. Nanti yang masukkan ke konten itu operator kita ya Pak Yusril, karena udah matang ketika masuk aja jebret. Atau nanti oleh universitas diperbaiki, bla bla, jebret, gitu loh. Betul. Jadi Kira-kira universitas itu seperti apa tuh? dia harus dikasih, Kira-kira universitas itu harus konten dikasih, seperti apa? ya. Kira-kira kontennya seperti apa? Kira-kira tuh ada gambarannya. Ini ya, seperti contoh Bu Leli, apa yang Bu Leli sudah ini berikan pelatihan, enggak lagi gini. jalan-jalan di Mas. Bisa jadi konten nggak? Ah, itu Bu Laili itu contohnya tuh, fitur-fiturnya tuh, lihat tuh, Enggak, kok enggak bisa dong kalau keluar tadi panas. Enggak bisa dilihat dong. lihat. Kok tadi keluar tapi tetap nih suaranya ada, tapi gambar-gambarnya nggak ada. Kok bisa? Oh, keluar. Aku balik di tuh Loh. tuh harus. Nah itu Bundo, contoh-contohnya. Jadi setiap barang yang didagangkan ada kalimat-kalimat pendek, ya kan? Nah, konten namanya itu. Kalimat pendek dan menarik.
Heeh. Jadi nanti orang tertarik melihat, oh ini seperti rumah orang di kena longsor, nah ya kan, perlu dibantu. Maksudnya kontennya seperti itu. Udah, mana mana nih ketua tadi nih hilang dah. Nah, jadi itu kan Ketua tuh. ketua, aduh, Heeh. makanya, aduh tuh. Nyeruput kopi dulu tuh. Ngopi dulu tuh. Kendak ngetehnya dulu agak seruput. Masih sampai orang ke isinya dalam. Tapi rekamannya mungkin. Iya. Ah, ah, betul. Ah, Ajur air lemon tuh tiap hari minum, Nas. Iya, iya. Ambo, Lemon tuh taruh itu ambo tiap hari minum ini air susu murni, lemon. Nah, kemana tuh senior? Kok lamu banam hilang? adonya ado. Sampai orang tuh lengkap. Jambara kini ke Nas. Ambo tadi habis ngontak-ngontak ke yang lain ada. Lagi habis ke Budiarni tadi. Oh, Bu Eh, Diani. Amaknya sakit iya di Tangerang. Amaknya sakit. Masih ada maknya. Masih aduh, amaknya sakit jatuh. Hmm. Ditinggalnya tinggal gitu ya. Ah, Bu Diarni itu suami baru ya? iya, aku tahu. Tahu lah. Pernah sobok jadi dulu. Ah, Tanpa incest. Nah, apalah itu Pak Yosril? Saya rasa cukup, Pak. Sudah cukup ya? Dan satu lagi tuh CRM tuh sistem manajemen aja. Jadi semua donasi itu tercatat semua di sana secara otomatis. Yang Iya. fitur ketiga itu. Hmm. Jadi luar biasa nih sistemnya udah bagus. Iya. Tinggal hari Senin kita terkumpul langsung kita Selasanya berangkat ke sana. ya udah Triambo ke toilet nih. Ya, ya udah. Ya kita tutup sampai di sini dulu ya. Yo. Yap, yap. Assalamualaikum. Itu yang Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. ketiga, yang ketiga apa? Yang ketiga itu nggak dibahas yang ketiga. Yang ketiga mengenai manajemen, Pak. Manajemen sistem. Jadi semua aliran dana, cash flow itu tercatat semua di sistem CRM itu. Jadi nggak perlu dibahas. Cuman info aja itu. Jadi sudah tercatat secara otomatis. Dan itu kelebihannya kita bisa nanti kasih screenshotnya ke donatur bahwa dia dananya sudah masuk senilai sekian, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Jadi merangsang dia untuk berdonasi lagi di bulan depannya karena dia sudah percaya sama kita kan. Nah, terus apapun yang kita akan program kita jalankan, kita juga kasih tahu juga ke mereka misalnya tentang program pelatihan dan keterampilan. Ini kita ada lagi di Solo atau di mana nah, kita kasih juga laporannya tuh Pak. Itu tersistem nanti. Oh ya. Oke. Yang penting terobosannya Pak Yosril, bagaimana caranya kita ngikat ya dengan universal sehingga kita tidak terlalu berat, tetapi dia bisa menggotong beban kita gitu loh. Nah, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita sudah tidak mengeluarkan apa lagi, donasi lagi, itu loh Pak. Kuncinya seperti itu. Jadi dengan demikian teman-teman kita yang masih melihat dari jauh mudah-mudahan terbuka lo pikirannya sebabnya masih ada di dalam aksa notaris kan.
Iya. Kita bergerak di misalnya di ranah misalnya. Oh ini udah jalan nih, udah bagus nih jalannya. Nah, kita kan belum memperlihatkan kepada mereka itu model apa Yayasan Bina Ranah Rantau. Iya, iya, iya. Iya. Nah, jadi kita tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang tadinya menganggap itu adalah kita hanya sebagai apa namanya istilahnya angek-angek ci ayam. Nah, Iya. mudah-mudahan angek taruh tidak ada ayamnya lagi. Iya. Nah, itu kita akan buktikan nanti, Pak. Jadi dengan Universa ini, orang-orang yang terangkum di dalam YBRR di Akta Notaris, nanti kita undang lagi. Ah, ini contohnya ini Yayasan Bina Ranah Rantau. Iya. Nah, ini kan salah satu dakwah kita. Iya, iya, iya. Nah, kalau dipegang dengan orang yang tidak profesional, ya mundur dia. Coba dia enggak tahu jalannya. Iya. Mudah-mudahan kitalah yang bisa nerobosnya. Ah, ini memang dipikul oleh pembina ini, ketua pembina ini harus melihat taringnya gitu loh Pak. Ah. Bagaimana supaya nanti meyakinkan orang-orang yang sudah lari dari kita ini. Iya. Iya, ketua juga nih, ketua yayasan juga Iya. penting ini. Ah, ah. Oke, Ya, sip. sampai di sini ya. Ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.